Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MDKA, yang kedua saham Inco, dan yang ketiga yaitu saham Antam. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham MDKA. Saham MDKA peragangan terakhir naik 6,02% di harga 4.230. Bagaimana dengan prospek saham MDKA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah mengarah ke atas ya, sudah memasuki area overbought-nya. Untuk teman-teman trader harap hati-hati, tetapi kalau dilihat dari garisnya, masih aman ya karena belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik masih ada peluang di saham MDKA ini. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di dua perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MDKA ini. Terbukti asing net buy ya di perdagangan terakhir yaitu 32,66 billion. Semoga saja ke depannya saham MDKA terus ya diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat downtrend ke bawah ya, dengan harga dasarnya yaitu di 3.340. Setelah itu saham MDKA mulai ya menunjukkan reboundnya. Di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle saham MDKA sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, apalagi di perdagangan terakhir ya sudah mampu juga melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham MDKA sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MDKA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 3.870, yang kedua yaitu di 3.340. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4.280. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Kalau kedepannya saham MDKA mampu melanjutkan reboundnya setidaknya breakout dan bertahan di atas 4.280, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya cukup besar. Untuk resisten yang kedua yaitu di 4.570, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 4.860. Untuk teman-teman yang mencermati saham MDKA, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau masih di bawah area golden ratio-nya, sebaiknya menggunakan modal sedang dulu. Nanti nambah lagi entry-nya, yaitu kalau dia mampu breakout di atas 4.280. Di sana teman-teman silakan tambah lagi dengan modal besar ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Tetapi jangan lupa memasang trailing stop-nya setidaknya untuk menjaga modal maupun cuan teman-teman ya kalau dia sudah naik ke atas. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, mengambil momentum entry-nya, sabar dulu. Kalau dia mantul ya di SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, atau memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Ingat kalau di bawah area golden ratio-nya sebaiknya menggunakan modal sedang dulu. Nanti tambah lagi kalau dia mampu breakout di area golden ratio-nya ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya. Kalau kedepannya saham MDKA ini masih berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Ingat saja, entry pertama yaitu di bawah golden ratio-nya tetapi dengan menggunakan modal sedang. Entry keduanya yaitu di atas area golden ratio-nya dengan modal yang lebih besar lagi. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham MDKA. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Inco. Saham Inco peragangan terakhir naik 5,93% di harga 7.150. Bagaimana dengan prospek saham Inco? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi sudah balik lagi korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham Inco ini sudah mulai ya menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mendukung ya, sudah korslen didukung dengan volume hijaunya di perdagangan terakhir.
Itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk di saham Inco ini. Terbukti asing hari ini net buy sebesar 67,96 billion. Itu artinya asing sudah mulai akumulasi di saham Inco ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, saham Inco masih mampu ya ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Kita lihat di sekitaran tanggal 5 September 2022 sempat turun tetapi masih mampu ditahan dengan SMA 50-nya. Di sekitaran tanggal 3 Oktober juga dan terakhir ya di sekitaran 31 Oktober 2022. Itu artinya saham Inco masih ya dijaga oleh SMA 50-nya. Di dua perdagangan terakhir mampu ya menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, apalagi di perdagangan terakhir mampu breakout di area golden ratio-nya yaitu di harga 7050. Kalau mampu mempertahankan posisinya di atas 7050, itu artinya saham Inco berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Inco. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 7050, ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya. Semoga saja saham Inco mampu ya berada di atas 7050. Yang kedua yaitu di 6525, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu supportnya di harga 6000. Untuk resisten yang pertama yaitu di 7825. Yang kedua yaitu di 8800, ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 20 April 2022, semoga kedepannya mampu dicapai kembali. Yang ketiga yaitu di 11.600, ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi untuk khusus target. Ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau laporan keuangannya dari kuartal ke kuartal bagus ya, silakan teman-teman mengambil posisi jangka panjang untuk invest bagus, untuk trading swing juga bagus. Untuk teman-teman yang mencermati saham Inco, lihat saja di perdagangan berikutnya. Kalau dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul ya di area resisten pertama, kalau dia koreksinya kecil, silakan tahan. Kalau koreksinya agak tajam, silakan teman-teman ATP saja. Tetapi kalau dia langsung koreksi ke bawah, yang penting masih di atas 7050, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Ingat ya, kuncinya di 7050. Kalau dia masih di atas 7050, saya kira masih aman ya untuk di entry. Tetapi kalau dia breakdown melewati 7050, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Nanti kalau mau entry, kalau sudah breakout lagi di atas 7050. Kalau kita perhatikan dari histori terdekatnya ya, sempat mencoba breakout di 7050 tetapi tidak mampu, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2022. Semoga saja breakoutnya saham Inco ini di area golden ratio-nya yang khusus koreksi ini menjadi momen untuk kembali ya naik atau melanjutkan uptrend panjangnya setelah menyentuh harga tertingginya yaitu di 8.800. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham Inco ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Ingat saja posisi entry yang tepat yaitu di atas 7050. Kalau masih nanti koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Ingat saja entry-nya di atas 7050 karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Inco. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Antam. Saham Antam perdagangan terakhir naik 4,44% di harga 2.000. Bagaimana dengan prospek saham Antam kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas ya, sudah naik sangat tinggi, sudah mau memasuki area overbought-nya. Itu artinya para trader harus hati-hati ya kalau ingin masuk di saham Antam ini, tetapi secara garis masih ada peluang ya karena belum menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas di dua perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Antam ini. Terbukti asing juga sudah mulai akumulasi, yaitu net buy di perdagangan terakhir sebesar 87,74 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham Antam ini. Di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Apalagi sudah mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham Antam
sudah mulai masuk di area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Antam. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1840, yang kedua yaitu di 1540, ini merupakan harga dasar ya, yang mampu menahan koreksi tajamnya saham Antam pada tanggal 15 Juli 2022. Setelah itu, saham Antam mulai menunjukkan reboundnya kembali. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2075, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Kalau kedepannya saham Antam mampu breakout ya dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 2240, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 2405. Untuk teman-teman yang mencermati saham Antam, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Karena ini masih di bawah area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman menggunakan modal sedang dulu. Nanti kalau sudah mampu breakout di area golden ratio-nya di atas harga 2075, baru teman-teman tambah lagi. Apalagi dia mampu mempertahankan posisinya di atas 2075, itu sangat bagus ya. Karena potensi untuk balik arahnya cukup besar. Bagaimana kalau dia koreksi? Kalau dia koreksi sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Menunggu saja sampai memberikan konfirmasi sinyal buy. Kalau dia koreksinya modelnya candlenya seperti ini ya, naik, baru merah, baru hijau lagi, baru hijau, baru merah lagi. Silakan teman-teman mengambil posisi entry secara bertahap. Walaupun dia koreksi dari historinya, dia tetap menunjukkan konsisten ya untuk grafik naik. Itu artinya peluang untuk naiknya cukup besar. Yang penting nanti kalau sudah mampu breakout di situ baru teman-teman menggunakan modal yang cukup besar. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham Antam ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke? Sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Antam. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.